Ibu dipersilakan untuk duduk ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat sesepuh Bini Sepuh RT3 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Ustadz Alfa Santoso, yang terhormat masyarakat yang ada di RW 12, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai RT 4, yang saya hormati Bapak Ibu Saudara warga RT 3 yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Izinkan saya berdiri di sini membawakan acara halal bihalal keluarga besar RT 3 RW 12 tahun 2026 sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, lalu kedua sambutan ketua RT 3, yang keempat sambutan wakil warga, lalu tausiah, istirahat, dan yang terakhir penutup. Karena waktu sudah cukup malam, marilah acara bihalal keluarga besar RT 3 RW 12 kita buka bersama dengan membaca Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan basmalah acara hari ini diberikan kelancaran. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan ketua RT 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Adi Lukmanto Asmoro. Kepada waktu dan tempat saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdiri Ustadz Alfa Santoso menceritakan. Saya mendahului, saya baca saja yang bisa biar cepat. Dan yang lama Ustadz sekaligus boleh. Yang terhormat Ketua RW 12 Bapak Bambang Irawan, yang kami muliakan para alim ulama, para sepuh sekaligus dewan pertimbangan RT 3 dan para biskup, yang Indarto beserta yang putri, Adi Wahyu Sarjito, Adi Joko Nugroho beserta ibu, Bu Nadir, Bu Iri, Ketua Takmir Masjid Darussalam Haji Imam Subarkah beserta Ibu Hajah Heri. Terima kasih karena sudah diizinkan menggunakan pelataran Masjid Darussalam untuk kegiatan warga Indonesia. Yang kami hormati para senior, para mantan ketua RT 3 yang senantiasa membimbing kami, Pak Dr. Margono, Pak Niko beserta Ibu, Pak Haji Ari beserta Ibu, Pak Tok beserta Ibu, yang kami hormati para tamu undangan, RT sahabat, kayak negara-negara sahabat aja. Ketua RT 1 Bapak Heru beserta Ibu, Ketua RT 2 Pak Irul beserta Ibu, pas datang.
Ketua RT 4 Pak Pri beserta Ibu yang kami hormati dan cintai, Ketua Tim Penggerak PKK RT 3 Mbak Dini Adi beserta seluruh ibu-ibu jajaran pengurus PKK RT 3, Diri Sepuh dan Dewan Pertimbangan PKK RT 3, Ibu Yustin Trindarwanto dan Ibu Haja Suraya Bahtiar. Yang kami hormati para Ketua Dasawisma RT 3, Ketua Dasawisma Melati 1, Ibu Haja Eni Widayati Gunung Subarkah beserta jajaran, Ketua Dasawisma Melati 2, Ibu Atik Arifiati Aris Handoko beserta jajaran. Yang kami hormati dan banggakan seluruh jajaran pengurus RT 3, Pak Sek, Amin, serta Ibu, Pak Bendara, Pak Tio, serta Bu Haji, dan seluruh pengurus seksi-seksi di RT 3 yang tidak saya absen satu persatu. Dan yang kami hormati dan sayangi hadirin Bapak, Ibu, dan putra putri warga RT 3 semua yang tidak bisa saya absen satu persatu karena menurut data profil RT 3 terakhir jumlahnya sudah 137 jiwa. Kalau saya absen satu persatu lagi lama sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya dan rawuh pada acara halal bihalal RT 3 ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan syukur rawuh. Terima kasih kepada ibu-ibu RT 3 yang merancang acara hingga bau-membau memasak untuk menu sajian malam ini. Dijamin menunya malam ini beda dari tahun lalu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, halal bihalal RT ini terus menggandeng hadirin sekalian. Halal agenda wajib tahunan, apapun suasananya, sebab ini adalah sarana tahunan untuk merajut kembali tali-tali silaturahmi yang mungkin sedikit mengendur dan sekaligus menenangkan kembali riak-riak bertetangga selama tahun-tahun belakang. Gak ada. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya pribadi beserta istri dan anak-anak juga sebagai ketua RT 3 beserta pengurus mungkin dalam bergaul dan dalam menjalankan amanah melayani Bapak Ibu masih terdapat kekurangan, salah dan hilaf, ada kerat kerut, kadang angkuh, zolim atau berlaku tidak adil kepada Bapak Ibu sekalian. Maka melalui kesempatan suasana Idul Fitri ini, kami mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon bukakan pintu maaf untuk kami agar kami semua terhindar dari hisab yang lebih berat. Mungkin kami terkadang kurang adil dalam memberikan solusi atas permasalahan yang datang di antara permasalahan lainnya yang terjadi di lingkungan dan sebagainya. Mungkin istri saya banyak keterbatasan dalam membersamai kegiatan ibu-ibu karena memang selain menjadi istri siaga dan ibu siaga, sekarang alhamdulillah menjadi menantu siaga juga. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, semoga kita dapat saling membuka hati, memperbaiki hubungan, serta menjaga keharmonisan lingkungan. Pada Bapak Ketua RT 1, Ketua RT 2, Ketua RT 4, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon izin
sampaikan salam hormat kami dan mohon maaf lahir batin kami kepada seluruh warga di lingkungan bapak-bapak sekalian. Dari kami seluruh keluarga besar warga Indonesia. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mari kita rawat kebersamaan ini sebagai modal utama dalam menciptakan lingkungan yang rukun, aman dan nyaman bagi seluruh warga RT 3 pada khususnya dan RW 12 pada umumnya. Jangan putus tali silaturahmi bersaudara selamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat, sukses dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak saya sendiri. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Acara berikutnya sambutan wakil warga yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Joko Widodo. Kepada beliau waktu dan tempat saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 3 tambah saya sayangi. Yang saya hormati para sesepuh ini sepuh di lingkungan RT 3. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustadz Alfa Santoso yang selalu mendampingi kita, mendoakan kita agar kita tetap guyub rukun tak lawasi. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 12, Bapak Ketua RT 1, Bapak Ketua RT 2, Bapak Ketua RT 4 yang berkenan hadir pada malam hari ini, serta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita selalu membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar meskipun dalam kondisi hujan. Tak lupa selawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya saya cukup ini karena tadi sudah dihabiskan sama Pak RT. Namun karena kami sudah didaulat bahwa saya selaku wakil warga RT 3, saya memohon kepada semuanya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini kita selalu mempererat persaudaraan kita selalu bersilaturahmi. Karena menurut Ustadz Alfa Santoso, silaturahmi itu juga bagian dari doa kita. Tak lupa juga saya berharap kepada ibu-ibu dan terima kasih yang telah bersusah payah menyediakan baik itu makan maupun yang lainnya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa RT 3 itu sangat membanggakan bagi saya pribadi. Karena apa? Karena kekompakannya, karena guyub rukunnya, karena semuanya yang betul-betul bisa kita rasakan bahwa
kebersamaan itulah bagian dari kita untuk hidup bertetangga maupun dalam berumah tangga. Itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sucokro Minto Nugroho atas sambutannya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Alfa Santoso. Pada Ustadz Alfa Santoso, waktu dan tempat saya berikan. Bapak Ibu kalian yang bidahar monggo ingkang sekicok kemawon mungkin tak ada bener ecok mungkin dahar nyambi ningali kula ingkang santai kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh kasepuhan, para toga tokoh agama, para tomas tokoh-tokoh masyarakat Perum Purituk Solo, keluarga besar RT 3 RW 12 Perum Purituk Solo yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jujur tahun ketiga saya ikut acara halal bihalal RT 3 RW 12 dan seperti menjadi warga kehormatan karena foto keluar nanti begini nonton foto nih. Insya Allah ada rezeki tak tumbas beliau memiliki mati. Tapi kata-kata tiga nih. Insya Allah. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita sekaligus uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan doa syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat ingkang selamat wonten dunia dumugi wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Kepareng berpantun bagi ben boten ngantuk, boten sanjang cakep maupun cakep. Bunga melati harum mewangi, mekar indah di taman mini.
Hati senang dapat bertemu kembali dalam acara halal bihalal hari ini. Ingkang nomor kali, saya pantulnya 12 Pak. Terus tahu sih yang memantau kemauan hari ini. Pohon mangga berbuah lebat. Petiklah satu dan jangan lari. Wajah hadirin tampak bersemangat karena ingin mendengarkan tausiah sesaat lagi. Monggo ikan sekedar haripun sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan. Para bapak ibu hadirin yang insya Allah di Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita sering sampaikan setiap Syawal bahwa ada satu sunnah mendoakan. Ketika bertemu dengan saudara muslim, kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya adalah semoga Allah menerima amal kita semuanya. Amal yang apa? Amal yang mana? Amal wonten bulan Ramadan kala wingi. Dipun jawab amin, karena doa yang baik perlu kita aminkan. Lajeng wonten pertanyaan malih kinten-kinten Bapak Ibu yang hadir wonten mriki menika, yakin wonten amalipun dipun tampi kalian Allah? Yakin. Penting untuk meyakini itu. Tetapi wonten sekedhik tanda-tanda amal menika dipun tampi. Kalau ini bulan Ramadan, Allah berikan kita kesempatan untuk mendidik diri berpuasa selama 30 hari. Allah juga berikan kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Masjid ingkang biasanipun boten patek penuh Ramadan hari pertama hingga hari ke-10 biasanipun full, ngajeng dumugi wingking, bahkan mungkin sampai pelataran sini. Semangatnya luar biasa. Bahkan nyuwun pangapunten ingkang biasanipun jarang tindak masjid, legaaken tindak masjid karena ingin ikut merasakan suasana Ramadan. Yang seharusnya mendekati penghujung Ramadan usai tambah penuh masjid ya, tetapi fakta mengatakan kebalikannya. 10 hari pertama tasih penuh amargi wonten HP dereng wonten undangan untuk buka puasa bersama Pak. Dereng wonten undangan untuk reuni, fokusnya masih ibadah. Tapi setelah 10 hari yang kedua mulai masuk, bermunculan di WA grup alumni SD, SMP, SMA undangan untuk buka puasa. Walhasil masjid softnya mengalami kemajuan. Maksudnya jamaahnya berkurang, softnya tinggal beberapa baris saja. Tapi mereka wonten mriki, wonten mriko. Di sini warganya insya Allah hebat-hebat. 10 hari ketiga ingkang bertahan adalah para pemain inti. Pemain-pemain yang sudah sangat profesional, sangat senior. Ingkang kalau tidak masjid menika paling gasik, unduripun paling keri. Tapi boten bau minyak wangi. Tindak masjid sampun ngasto minyak kayu putih. Remaso. Bahkan ada yang ngasto dragon lagi, zaman dulu ada dragon gitu. Berangkat tiap pagi untuk mencari tempat ingkang wonten lendetanipun. Tapi itulah pejuang-pejuang sejati yang bertahan hingga penghujung Ramadan usai. Usia-usia remaja sudah mulai meninggalkan masjid, berpindah ke tempat-tempat kumpul-kumpul. Ada di rumah makan, ada di kafe atau di pusat perbelanjaan. Tarawih
wis ora patek semangat. Intine mung pengen kumpul karo kancane. Itu perjuangan selama bulan Ramadan. Kita berusaha untuk tidak melanggar apa yang Allah larang. Kita berusaha tidak melakukan hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Targetnya adalah mencapai predikat takwa. Harapannya Syawal ini predikat takwa dapat kita raih, dapat kita capai. Tetapi kita perlu melihat lagi di sini. Syawal ingkang artinya itu adalah meningkat atau peningkatan, tetapi faktanya justru kosok wangsulipun. Syawal tidak berarti meningkat, tapi justru apa? Penurunan. Kalau wingi Syawal dinten kaping kalih, Pak. Saya berangkat ke masjid karena mendengar adzan Isya sudah berkumandang. Yang selama Ramadan menikah adzan Isya berkumandang, jamaah berbondong-bondong tidak masjid. Masih penuh dari depan sampai soft paling belakang. Syawal nembe kalih dinten, Mbak. Namung wonten muadzin kaliyan kawula. Muadzin sak komat saja. Pak Alfa pun sepi, pun mulai sepi, kembali ke setelan awal. Dalam mulai takbir ngimami sholat Isya, berdua kalian muadzin. Begitu salam setelah selesai rakaat keempat, minggu alhamdulillah ingkang wawonipun kalih dados 2 soft penuh. Alhamdulillah masih ada sisa-sisa semangat bulan Ramadan. Niku dereng kesempatan loh. Ketika asar langkung tragis mati, Pak. Asar niku langkung tragis. Kenapa? Kulo adan, iya Pak. Kulo ngomati, iya Pak. Juk kulo sholat ngimami awake dewi. Nggih. Bilal, nggih imam, nggih makmum niku asar sepen saestu. Dados Syawal itu yang harusnya banyak peningkatan dalam konteks hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, justru terjadi sebaliknya, yaitu apa? Penurunan. Yang tadinya tadarus Al-Quran tidak pernah lepas karena Syawal sibuk silaturahmi, Qur'ane ora kober dibuka. Nggih napa nggih? Nggih. Biasanya kita enak perutnya agak longgar, celana juga tidak besesek. Syawal setunggal, pagi lontong opor, siang menu yang sama, malam juga menu yang sama. Auto lebaran, bukan lebaran tapi apa? Lebaran. Ketika Ramadan turun 3 kilo, Syawal 1 surplus 4 kilo badi waktu. Tapi sebenarnya kita bisa belajar dari filosofi hidangan-hidangan dalam bulan Syawal menikah. Harusnya kalau halal bihalal menikah tahun ngajur harus ada gambar kupatnya Mas Haji. Kenapa kupat? Hidangan khas Syawal adalah kupat. Yang jami menikah kathah filosofi ini pun. Bodoh menikah harus ada kupat karena kita harus mengaku lepat. Dan tidak mungkin di atas meja hanya ada kupat saja, Pak. Pasti ada hidangan pendamping yang ada unsur santenipun. Gitu? Nah, ada kupat ngaku lepat, ada santen nyuwun pangapunten. Dan terus ketika ada kesalahan ngakeni lepatipun, lajeng nyuwun pangapunten. Wonten kupat, wonten santen, dilengkapi dengan sambal goreng krecek kalian ati.
menika simbol. Krecek menika terbuat dari kulit, artinya melambangkan lahiriah. Hati menika melambangkan batiniah. Artosipun ngaku lepat nyuwun pangapunten lahir batos. Dados memaafkan itu tidak hanya di lisan saja, tapi sampai ke hati. Nah, menawi sampun wonten 3 menika, insya Allah nanti dilengkapi dengan kerupuk. Resanipun daharipun rame, Pak. Tapi kerupuk menika nggih wonten filosofipun. Apa itu kerupuk? Kerukunan RT 3 RW 12 akan terus terpupuk. Nah, mantap ini. Nah, jadi tahun depan lengkap. Ada kupat, ada opor, yang santainya ada sambal goreng ati kalian krecek dan kerupuk. Ditulisi warung ramesan. Kok malah bodoh. Nah, ketika memasuki bulan Syawal, kita merasa ibadah kita tambah semangat. Itu tanda juga ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi ketika setelah Syawal masuk, kok ibadahnya menurun, tanda tanya besar, ditompo orang ibadah. Maka justru tantangan terbesar setelah Ramadan adalah bulan Syawal dan seterusnya. Ketika Ramadan kok berbuat baik menika enteng saestu amat dikathah rencangipun. Mangkat masjid semangat wong kancane akeh. Subuh ngantuk-ngantuk tetep mangkat mergone kancane akeh. Tadarus Quran mbok 2 juz semalam betah karena kancane akeh. Ramadan rampung pet aras-arasen malih. Maka yang kita jaga adalah semangat beribadahnya. Nah, disampaikan bahwa mangsoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan takwa, Allah badhe ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tanda kurung dosa-dosa kecil. Ketika kita ada dosa dengan Allah, kita cukup beristighfar, bertaubat kepada Allah. Nah, momen menikah halal bihalal artinya adalah kita diminta untuk saling membukakan pintu maaf. Yang tadinya ada ganjelan dengan tetangga dicairkan hari ini. Maka ketika ada selesai Ramadan namanya lebaran, rampung lepo poso. Langsung ada yang namanya leburan, saling memaafkan dosa-dosa di antara kita, saling kita maafkan secara lisan nyuwun pangapunten. Di meja juga ada luberan, kathah daharan rapak wonten meja. Nggih wonten. Nggih. Maka lebar, lebur, luber, labur. Artinya apa? Putih seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa lagi di antara kita. Nah, ketika diri kita tanpa dosa, kita rela boten ketika hati kita kotor lagi. Boten, kita harus jaga hati kita tetap putih bersih tanpa noda. Caranya adalah menjadi manusia yang bertakwa, yaitu orang yang taat menjalankan perintah Allah tanpa ada penolakan sama sekali, dan kita dengan rela hati meninggalkan nopo ingkang sampun Allah larang. Jadi orang takwa itu tidak mudah, sangat berat estu, Pak. Karena kalau mudah menikah hadiahnya pun tidak akan swarga.
Ketika Allah mengendikkan takwa itu adalah status yang paling mulia, maka hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu tidak hadiah tapi butuh diperjuangkan. Nek pun pikantuk status takwa dipun jagi. Caranya masjid ampun sampai kosong. Semangat berjamaah harus digiatkan. Wabil khusus jamaah sholat subuh. Ini luar biasa, berat saya itu. Ada 2 waktu sholat yang berat untuk umat yang munafik. Mau niko isya dan subuh. Maka kita harus menyemangati awake dhewe di saat subuhan tak usahake mangkat di masjid berjamaah. Itu masalah iman, Pak. Nuwun sewu menawi nanti ada yang sedikit agak kirang sekecowonen mana. Rumah nempel masjid adan menika kenceng lewat speaker. Tapi jika iman belum terbentuk dengan baik, maka hati tidak akan tergerak untuk membawa badan ke masjid. Sebaliknya, rumahnya jauh dari masjid, ketika iman takwanya bagus, akan diusahakan piye carane krungu adzan kudu tekan masjid. Makanya rumah yang paling nyaman adalah rumah yang tinggal 5 langkah dari masjid itu. Tapi semakin jauh kok Anda ke masjid, itu pahalanya berlipat ganda. Luar biasa. Mumpung momennya pas, ditingkatkan semangat ibadahnya. Nah, ketika Syawal kalau mau sasaran artinya meningkat, justru pada hari pertama Syawal itu muncul tanda-tanda kembali dilepaskannya para setan dari belenggu. Loh, ketika Ramadan kan setan belenggu, sehingga godaan itu minim. Begitu lepas Ramadan, 1 Syawal bahkan malam takbiran sudah muncul tanda-tanda lepasnya setan. Nopo niko dengan terdengarnya bunyi petasan. Nuwun sewu, dimanapun ada kesempatan saya berbicara di mimbar, pasti bahasi mercon dulu saya itu. Budaya, adat yang tidak ada unsur syariat sama sekali justru malah mengganggu, banyak mudorotnya. Nembe viral wonten Tegarjo. Sebelumnya di flyover Canguk, Pak, di Sumet mercon segede guling di tengah-tengah flyover Canguk menika. Warga sudah komplain sebenarnya, tapi belum ada tindakan yang cukup tegas. Di Tegarjo kemarin sangat besar, segede drum ukuran 150 liter. Itu viral di video itu. Akhirnya ada aparat turun ke lapangan untuk mencari sumbernya. Ini kan emang-emang poso sesasi kok mengrusak gogoro mercon, ganggu saestu. Tidak mikir mereka nanti ketika ada yang mendengarkan kok ada gadah penyakit jantung, kaget. Nah, ini kan seperti itu, bahaya. Maka kita jaga betul hasil puasa kita agar takwanya selalu melekat pada diri kita. Ada sedikit obrolan dengan rencana kemarin, Pak. Banyak di antara umat Islam le poso ora lulus. Akeh bolose, traweh ya ora patek sregep. Nek Syawal niku le masak ngluwihi Gus, Pak. Le masak ngluwihi Gus, sarunge larang, pukule paling apik, pecine paling ngidek. Hanya ingin zahir yang terlihat takwa. Tapi takwa menika boten namung sing penampilan fisik, justru dari perubahan tingkah laku, hubungan kita dengan Allah baik, dengan manusia juga harus baik, imbang. Ablugenallah sae, nasnya juga sae. Kinten-kinten lebih sulit mana membangun hubungan kita dengan Allah atau dengan sama manusia?
sama-sama harus kita perjuangkan. Amargi ketika hubungan kita dengan Allah baik, indikatornya tercermin dengan hubungan sama manusia. Menawi panjenengan kok sholatipun rajin, ibadah rajin, taklim rajin, ning rotonggo kok ora akur, nah niki belum tercermin hasil ibadahnya. Maka wujud hubungan yang baik dengan Allah adalah hubungan dengan tetangga yang paling dekat. Jangan sampai nanti ada RT 3 warganya kok gesek goro-goro perbedaan pendapat. Ini momen yang baik untuk mencairkan suasana dari hati yang paling dalam. Mohon maaf lahir dan batin. Terlajengipun setelah tadi yang namanya takwa tercapai, kita kadang bingung, Pak, takwa ini sakjane opo toh? Sering mendengarkan kata takwa tapi sakjane ciri-ciri niki opo. Nah, Allah menyampaikan, ini saya berikan PR, dia di rumah ada tugas buat panjenengan semuanya. Nanti dikumpulkan hari ini. Tugasipun mangkih wonten dalem dipun bika Al-Qur'anipun surat Ali Imran ayat 133 dumugi 133 gansal. Dipun cobi bika mangkih. Saya yakin di rumah pasti gak ada Al-Qur'an. Dibuka Ali Imran 133 tekan 135. Disampaikan dengan jelas oleh Allah tentang ciri-ciri takwa. Nanti kita cross check, sudahkah kita memenuhi hal tersebut atau belum. Ingkang nomor 11, ciri-ciri takwa berdasarkan ayat Allah menika. Yang pertama adalah kita senang bersedekah di waktu lapang maupun ketika di waktu sempit. Ini ciri-ciri takwa yang pertama berdasarkan Ali Imran 134. Nanti dicek boleh. Sedekah menika gampil boten, Pak? Gampang-gampang angel. Sedekah menika erat hubungan dengan keikhlasan. Bapak Ibu, arto sedoso ewu menika ageng boten nominalnya, besar untuk orang yang tidak punya. Untuk orang kaya 10.000 alah orang nono arti di barbar pisan. Maka sedekahnya orang yang berkekurangan 10.000 nilainya lebih besar daripada orang kaya 10.000. Di hadapan Allah beda nilainya. Syukur-syukur itu sedekah akeh tur ikhlas. Kados bapak-bapak tindak wonten masjid nalikanipun dinten Jumat. Ada satu fakta mengatakan bahwa ketika bapak-bapak rawuh Jumatan mlebet masjid sholat tahiyatul masjid lajeng lenggah. Begitu khatib mengucapkan assalamualaikum lajeng muadzin adzan niku auto teklak kalian tekluk langsung majlis wonten mawon. Biasanya di masjid ketika Jumat ada kotak ajaib, Pak. Kotak yang bisa berjalan sendiri, kotak amal. Nah, gandeng le Jumatan rodo ngantuk teng kantong menika wonten arta 152.000. Setengah sadar jika duit ning kantong teko dilipet lebokke kotak amal. Jumatan selesai, bapak ngecek kantong kok menggiri 52.000. Kinten-kinten gelo nopo ikhlas, Pak? Gelo. Berarti masih manusiawi. Jadi niate 2.000 luput, Pak. Kendeng 100.000 gelo. Padahal justru itulah harta kita yang dinilai oleh Allah, asal ikhlas. Nek 100 kegedean, Pak, di kantong kita
ada uang berapa? 4.000, 2.000-an dua. Yang satu masih baru, yang satunya sudah lecek, kinten-kinten sing dilebeke kotak amal sing budi. Sing lecek. Ning surga kok tikete 2.000 butet. Nah niku ternyata sedekah pun itu tidak mudah. Jeng boten. Maka kita belajar. Islam mengajarkan pembiasaan harian apa itu sedekah subuh. Tapi kadang terjadi juga sedekah menika ning 2.000 angel. Kenapa? Nek esuk burung ono duit, cilik burung ono receh. Receh ra ono, gede ora ono. Wong tanggal 2. Ketika kita niat untuk sedekah subuh, kok dilalah tidak ada uang, jangan khawatir. Bapak dapat menggantinya dengan mendoakan orang-orang yang rumahnya kita lewati agar diberikan kebaikan oleh Allah. Misalnya wonten sedoso griya, doakan per rumahnya. Insya Allah itu sama dengan sedekah subuh. Manfaatnya luar biasa, saestu. Tapi syukur-syukur nggih ndongake nggih nyemplungke teng kotak amal. Itu ketika Allah berikan kita kelapangan rezeki, ingat harta kita menika tidak sepenuhnya hak milik kita, ada sebahagian milik orang lain. Maka Islam mengajarkan adanya zakat. Zakat fitrah wonten, zakat mal jeng wonten, itu kita harus keluarkan agar harta kita benar-benar bersih. Itu sedekah ketika lapang, sedekah ketika sempit. Ciri-ciri takwa ingkang nomor setunggal. Lajeng ingkang nomor kali tasih saking ayat yang sama, Ali Imran 113 sekawan. Ciri-ciri takwa yang kedua adalah kita mampu menahan amarah. Dados tiyang takwa menika tiyang ingkang sabar, boten gampang mengumbar amarah. Pak, Bu, nek ing dalem menika langkung galak bapak-bapak napa ibu-ibu. Bapak langkung galak. Jujur ibu-ibu langkung galak ibu nopo bapak? Ibu. Sebenarnya kadang ketika suami istri itu ada amarah, mungkin sebagai bukti cara menunjukkan cinta kepada pasangannya. Kepada anak kok marah, itu bukti cinta orang tua kepada anak-anaknya. Artinya adalah marah itu tidak dilarang, tapi harus dikendalikan agar tidak berlebihan. Maka dikatakan menahan amarah. Ini ada satu hadis sederhana yang anak TK pasti hafal. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Terus tiang kok betenaken nesu menika hadiahipun ke surga. Maka menahan amarah itu tidak mudah. Terus monggo setelah Ramadan ini usai, takwa tercapai, tunjukkan hasilnya terus tiang ingkang sabar. Tapi terbukti sabar itu tidak mudah. Ketika mudik jalur padat, boten sabar, efeknya apa? Kecelakaan. Diselip emosi, jengkel, gelutan, jotosan. Mergo boten sabar niku. Nyebrang dalan kudu ngenteni sepi, maksrumul ketabrak mergo boten sabar niku. Terus apapun itu, ketika ada kesabaran, insya Allah diiringi dengan keselamatan. Saya pun belajar untuk sekarang ini menjadi lebih sabar. Semakin saya menyampaikan ini, semakin ngelege awake dhewe kudu kon luwih sabar. Sabar dengan pasangan dan sabar dengan kehidupan. Siapa orang yang tidak diberikan cobaan oleh Allah? Pasti ada. Cobaan
berupa ekonomi, cobaan berupa putra dan putri nipu, cobaan berupa hubungan antara anak dan orang tua, itu pasti ada cobaan di situ. Maka ketika menghadapi cobaan, kuncinya adalah kesabaran. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Menika ciri-ciri takwa ingkang nomor pinten wau kalih. Ingkang nomor 3 sak menika. Ciri-ciri takwa ingkang nomor 3 inggih menika memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, ketika Ramadan selesai ketemu dengan saudara, tadi saya sampaikan sunnahnya mendoakan. Tapi kalau anak-anak muda kadang mengucapkan kosong-kosong ya. Apa tadi kok? Ya, jadi kalau mikir nggak kosong-kosong terus perpanjangan waktu Pak. Jadi oke aduh, penalti ini kuda bagus menurutku. Tapi dalam Islam menikah harus ada ucapannya. Kenapa kita minta maaf? Jelaskan kesalahannya apa. Pak, Bu, kula nyuwun pangapunten amargi rumiyin sampun nate bla 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 bla. Dijelaskan seperti itu. Saya ke orang tua saya begitu. Setiap momen dialog menyampaikan, Bapak Ibu mewakili diri keluarga izin menyampaikan mohon maaf lahir batin karena dulu pernah berkata-kata nuwun sewu agak kasar kepada Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan secara tulus dan ikhlas. Menyampaikan maaf dengan menyebutkan kesalahannya apa. Karena salah menika bisa jadi ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan dipikir Pak Bu melebet masjid tidak ada setan. Ting taklim tidak ada godaan setan. Ada. Misal ibu-ibu tindak masjid berjamaah di awal bulan Ramadan, bisa jadi menika ada dosa lisan. Kalau ibu-ibu nuwun sewu kaum yang nanti di neraka, menika ibu-ibu karena apa? Babagan lisan. Cobi tindak masjid jamaah ngajengipun wonten jamaah sanes putri ingkang beto rukuh enggal. Mungkin saja warna antara rukuh atas dan bawah tidak begitu matching. Ini kok dikomentari, Bu, delok iki warnane dhuwur karo kisahku ora padha. Oh iya Bu, diiyakan, nyambung lagi Pak di situ. Di sini tidak ada, adanya di sono, jauh di sono. Ibu-ibu tindak kondangan tetangga ada yang punya hajat wis nyumbang rada akeh jebule tai ora patek legi dikomentari Bu krasa ora tai kok ora patek legi bandine akeh kene digawe sampai seperti itu. Nek bapak-bapak mboten ngaten ambok kondangan disuguhi wedang putih tok pun kendel orang rusak. Maka itu adalah gambaran saja betapa beratnya menjaga lisan. Dosa itu kadang sadar kadang tidak. Maka kita ucapkan secara ikrar, mohon maaf, nyuwun pangapunten lahir dan batin, syukur-syukur disampaikan kesalahannya apa. Tetapi ada kunci untuk hidup lebih tenang, Pak. Sebelum Bapak Ibu sare, lapangkan hati untuk memaafkan kesalahan orang-orang kepada kita. Meskipun mereka belum meminta maaf, itu luar biasa. Jadi memaafkan tidak harus menunggu yang bersangkutan meminta maaf. Kita bukakan pintu maaf. Menikah. Lajeng ingkang nomor sekawan, ciri-ciri takwa. Ini lanjutannya Ali Imran ayat 132 gansal. Injil menika segera bertaubat kepada Allah ketika melakukan suatu dosa atau kesalahan. Jadi manusia menika tempatnya salah dan dosa.
ketika sadar kok gawe dosa langsung istighfar nyuwun pangapunten taubat janji mboten baleni malih. Nek ning tobat kok njuk baleni malih jenenge tobat sambel atau tomat tobat terus umat itu. Maka sebenarnya hubungan Allah itu kalau salah kepenak tobatnya sing angel konsisten untuk berbuat baik. Jadi ini momen yang luar biasa. Kita lihat diri kita, introspeksi, sampun memenuhi 4 kriteria takwa utawi dereng. Yang pertama tadi adalah bersedekah ketika lapang maupun sempit. Wis durung ya, nek durung datang mulai segera. Karena kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Ada kesempatan sedekah, dengan harta pulih. Gak punya harta dengan tenaga boleh, harta tenaga gak ada dengan pikiran juga boleh, dengan doa juga boleh. Yang kedua apa tadi? Mampu menahan amarah, boten gampil neson kalih keluarga, kalih tetangga, dan jadi manusia yang bersifat sabar. Ingkang nomor 3 injih menika napa wau? Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat adalah bertaubat, mohon ampun kepada Allah ketika kita berbuat salah. Itu 4 ciri-ciri takwa yang dapat kita lihat ke diri kita. Sudahkah kita memenuhi kriteria takwa tersebut? Nek takwa niku pun saya Pak, ini yang namanya moto jangan putus silaturahmi guyub rukun salawase itu akan terwujud dengan sendirinya. Orang ono gesekan karo warga amargine sabar karo sabar. Ngoten niku. Nek jek karo jek dadine padu. Niku. Untuk pasangan rumah tangga juga kunci paling pokok harmonis yang rumah tangga adalah komunikasi yang baik. Di rumah saya biasakan untuk ngobrol dengan istri itu pagi di meja makan setelah pulang dari masjid sholat subuh, sambil menikmati kopi kita ngobrol dari hati ke hati. Itu ternyata bisa membangun hubungan yang baik, tidak ada yang disembunyikan. HP tidak ada kata kuncinya. Kenapa? Istri saya boleh buka HP saya karena tidak ada rahasia di HP saya. Nek bapak ibu kok itu HP di password berarti ada yang disembunyikan, mungkin seperti itu. Jadi harapannya adalah monggo kita bangun komunikasi yang baik dengan pasangan hidup agar nanti hidupnya lebih barokah. Pun dengan anak juga demikian. Nanti pesan juga untuk bapak ibu yang gadah putra-putra atau putri-putri yang di usia remaja, yang gadah wayah di usia remaja, derek titip pesen saestu. Saat ini kota Magelang juga sudah bukan merupakan kota yang kecil dan tertinggal, boten. Perubahan kota Magelang sekarang sangat cepat dan sangat pesat. Kota transit antara Nipon Semarang kalian Jogja, terbukti banyak mall, ada mall baru, hotel-hotel juga mulai banyak di sini. Yang kita waspadai adalah pergaulan remaja. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena saya titip pesan saya itu, remaja itu usia atau fase di mana anak-anak mencari jati diri. Kalau orang tua tidak berperan aktif, bisa lepas. Anak di sekolah tertata ibadahnya karena ada guru yang mengawasi. Anak-anak sekolah di SD Islam terpadu hafalannya bagus karena ada setoran bacaan hafalan. Bahkan target itu SD kelas 6 harus hafal juz 30. Alhamdulillah sudah banyak yang hafal. Tapi ketika SD-nya IT sekolahnya negeri, kebanyakan nanti hafalannya hilang dengan sendirinya. Kecuali di rumah orang tua ikut mengecek hafalan putra putri ini pun.
Jadi untuk saat ini benteng paling kuat adalah pendidikan agama. Dimanapun putra putri sekolah negeri atau swasta, jangan lupa di rumah itu harus digiatkan belajar agama. Tapi kalau bisa jangan sampai orang tua hanya menyuruh saja. Jadilah contoh yang baik untuk putra putrinya. Ono ngangkat subuhan yang masjid, bapaknya mancal kemul. Anaknya jengkel, bapaknya dipacal tuh. Bapaknya kakek ngomong sore tahu. Ada kejadian nyata seperti itu. Kak tanya, Mas, kok sekarang gak pernah tadarus toh? Apa aja gak pernah kok. Kan emang seperti itu. Mumpung momennya masih bagus di bulan Syawal, kita ajak anggota keluarga kita untuk meningkatkan kualitas ibadah agar status takwanya terjaga sepanjang tahun, sehingga ketika tahun depan kita ada umur panjang, Pak, iman kita baik, maka Allah masih akan memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil namun yang berpredikat beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wong beriman yuk poso yuk. Ben opo la'allakum tattaqun. Tercapai takwa lagi, kita jaga lagi sampai berikutnya. Karena nuwun sewu, bisa jadi Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada jaminan Bapak Ibu kita ketemu Ramadan yang akan datang. Maka manfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita setiap harinya dengan beribadah secara maksimal. Perbaiki kualitas ibadah kita setiap hari. Terus ketika pagi kok Bapak Ibu tesih wungu, artinya Allah beri kita kesempatan untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah, dengan sama manusia. Banyak kisah kemarin yang cukup menyentuh. Ada salah seorang tetangga yang tinggal di Bogor, mudik ke Magelang. Di Magelang sekitar 2 pekan. Setiap hari beliau berjamaah di masjid, ketemu terus, pagi, siang, sore, malam, ketemu di masjid terus. Gagah Pak, ya tuh gagah, kekar, sehat kelihatannya. Pulang dari Magelang mundur ke Bogor, sampai di rumah situ, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak pernah ada yang tahu. Tetangga saya depan rumah, gang depan rumah, hampir seminggu Ramadan, usia 24 tahun, pagi-pagi berangkat dengan temannya untuk survei lokasi pemotretan, pulang tinggal jasad. Tidak pernah ada yang tahu dapat kecelakaan. Maka ketika Allah tasih paring kita umur ingkang panjang, jangan sampai disia-siakan. Yang berapa 80 berapa ya? 83. Bonusnya sudah sangat banyak. Pak Tri berapa Pak Tri Joko? Baru masih muda sekali, sepantaran saya. Jadi usia menikah tidak ada urut sepuh juk dipundhut mboten wonten. Tidak ada urut absen, abjad nggih mboten wonten. Nek nggo abjad kula nggih rada rumah, Pak. Lah kula kan kita bareng Mas Adi kan juga ini rada rumah. Tetapi itulah misteri ilahi. Kita tugasnya hanya mencari bekal sebanyak-banyaknya, siap kapanpun ketika Allah timbali. Jika kata begini, jenengan pun kathah sangune, nggih dereng. Besok Allah timbali gimana? Nggih dereng siap. Wis ngerti sangune durung akeh, nek ora berusaha untuk nambahi sangun. Nuwun sewu kalau usia yang Pak Joko tindak masjid setiap hari itu hal yang wajar. Kenapa? Sudah istilahnya itu sewidak ke atas nih, sewidak. Wis wancine tindak. Kan ngoten niku.
Tapi yang kita prihatinkan adalah kenapa usia-usia yang sangat produktif remaja kok justru malah jarang ke masjid. PR Pak Takmir ini, Pak Imam, PR-nya adalah bagaimana nanti remaja di sini semangat untuk ke masjid. Mungkin diberikan kupon lah. Sing ing masjid jamaah ping 5 dino oleh kupon, tiap akhir tahun bisa diundi hadiahnya umroh. Wis ngangkat kabeh. Seperti di Jogokarian, masjid yang mengenalkan infaknya untuk kemaslahatan umat, bukan bangga dengan saldo yang besar tapi tidak ada manfaatnya. Tempat saya yang masjid kecil itu yang cuma 6x6 itu masjid dari wakaf keluarganya Pak Hamzah Olivi, 6x6 saja itu. Sekarang menjadi base campnya para teman-teman ojek online. Kita sediakan colokan untuk mereka ngecas HP. Tapi juga kita ada syiar di situ. Mereka jadi sholat berjamaah di masjid, ngopeni masjid, kayak Jumat gelem nyapu karo ngepel masjid. Alhamdulillah. Bahkan ketika Ramadan itu full 30 hari kita bisa bukber setiap hari dengan teman-teman ojo dan masyarakat sekitar. Bahkan saya bilang ke warga begini, bapak ibu menawi boten saged masak, tidak ada uang buat beli beras, silahkan hubungi masjid, temui takmirnya, sampaikan, insya Allah akan diberikan subsidi. Jadi masjid yang baik adalah yang bermanfaat untuk warga sekitarnya. Insya Allah di sini sudah kegiatannya luar biasa banyak. Pentasarufan pasti ada setiap tahunnya, insya Allah. Alhamdulillah yang saya sampaikan sudah tercapai. Tidak banyak, tetapi harapannya sebagai bahan introspeksi diri kita semuanya. Status takwa menika sudah kita dapatkan dengan penuh perjuangan, maka kita pertahankan. Monggo saran-saran kita hidupkan masjid ini dengan sholat wajib berjamaah. Kita hidupkan dengan apa? Taklim. Kalau ngawas menikah jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. Insya Allah yang menyampaikan pasti orang-orang yang berilmu, tidak sembarangan. Jadi harapan kita semuanya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal kita dan takwanya kita ini sampai nanti Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Ini meja sudah anak-anak masuk sekolah gitu. Kalau terlalu malam juga tidak bijaksana. Tadi Mbak MC SMA Mbak ya? Kelas berapa? Kelas 12. Masya Allah. Besok sekolah. Nah, nek ngomongnya enggak mau keterina. Putranya Pak Aji. SMA mana Mbak? Masya Allah. Bapak ayo pinter masih SMA 1 juga Pak. Hebat loh. Lu kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah ini enggak buah jatuh sepohon pohonnya. Persis loh. Beda di kumis doang Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, monggo kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, kita beramal soleh ganti maus sebelum kitab Ad-Daniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Segala puji bagimu yang telah membertautkan hati kami dalam majelis yang penuh barokah ini. Kami menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak luput dari khilaf, lisan yang tajam maupun sikap yang melukai. Maka di hari yang fitri ini, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sisa-sisa benci dan dengki. Jadikanlah jabat tangan kami hari ini sebagai penggugur dosa-dosa kami yang telah lalu. Eratkanlah tali persaudaraan di antara kami agar kami dapat melangkah ke depan dengan penuh kekompakan dan kasih sayang. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, keberkahan rezeki, dan ketenangan batin bagi kami semua yang hadir di sini. Terimalah amal ibadah kami dan bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pergi ke pasar membeli kurma dimakan bersama teman. Amalkan ilmu yang kita terima agar teguh cahaya iman. Yang terakhir, bunga melati putih warnanya, harum semerbak di sore hari. Mohon maaf atas kesalahan kata, kesempurnaan hanya milik Ilahi Robbi. Cekap semanten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Alfa Santoso atas tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah acara kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam mengantarkan acara banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ketupat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman setelah ini acara itu salam-salaman dan foto bersama. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita mohonkan kita setelah ini bersalam-salaman. Nanti bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Untuk yang bapak-bapak nanti diperkenankan untuk mohon berada di depan. Yang pertama adalah Bapak Ketua RW, sepuh kita Eyang, Pak Tridoko, Ustadz, Pak Diyudi, Pak Mulyadi beserta Ketua RT 1, 2, dan 4. Yang lain nanti bapak-bapak menyalami, kemudian berada di sampingnya dan saling bersalaman sampai selesai. Yang ibu-ibu nanti berada di sebelah sisi kanan masjid. Nanti ada Ibu RT 3, ada sepuh kita yang Ati, Ibu Nani, Putri Joko yang hadir, kemudian ada Ibu RT 1, 2, dan 4. Kemudian nanti diikuti ibu-ibu yang lain untuk bersalam-salaman. Untuk itu monggo dimohon Ustadz, sepuh kita, Bapak Ketua RT dan sebagainya, monggo ibu-ibu bisa berada di sisi sebelah sana. Nanti yang ibu-ibu menyalami ibu-ibu, yang bapak-bapak menyalami bapak-bapak. Monggo bisa sambil digeser kursinya juga bisa untuk bisa bersalam-salaman. Monggo bapak bisa langsung menyambung.
Monggo kita mohonkan istana RW dan Pak Joko Sekolah nanti 1, 2, dan 4 untuk bisa duduk di kursi. Sesi pertama monggo bapak-bapak bisa berdiri di belakang beliau-beliau untuk bisa foto bersama. Pak Bri, Pak Bri, Pak Imam, Pak Imam. Oke, monggo bapak-bapak yang lain bisa di belakangnya, monggo. Nanti bisa dilanjutkan yang ibu bertinggi. Itu belakannya siapa ini? Pak Widodo, dimohon dengan bisa mengambil gambar. Pak anu aja, Pak Adi bagus, Pak Adi, kameranya Pak Adi. Merawat, monggo bapak merawat, bapak-bapak. Geser lagi, Mas Apri, geser ke kiri monggo, geser ke kiri.
Ayo, terus geser. Nah, monggo bisa lapis 2. Yang tinggi bisa di belakang. Mas Afri bisa geser lagi, ya. Merapat lagi monggo. Merapat lagi. Padi bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, oke? Oke, musik dimatikan. Diulang Pak Wid, cukup? Cukup. Oke, monggo. Bapak-bapak yang sepuh, monggo. Ibu-ibu, ibu sesepuh kita, ada yang adik, ibu Nani, ibu ketua RT 1, 2, 3, dan 4. Monggo. Yang sepuh bisa duduk di depan, yang ibu-ibu yang lain bisa di belakangnya. Monggo. Jenengan yang mimpin. Ibu PKRW. Eni. Oke, nanti dulu ya. Yang pertama seperti tadi biasa, kayak bidar. Setelah itu, minal aidin wal faizin. Oh, bisa nggak apa-apa. Bagus. Ya, anak-anak bisa di depan, bisa duduk. Depannya yang Atik, depannya sepuh kita yang duduk di kursi. Monggo Putri. Terus ibu-ibu bisa geser ke kiri, biar yang sebelah kanan bisa masuk. Monggo geser lagi ke kiri, merapat ke kiri. Mas Adi. Merapat, biar bisa ikut semua. Di Abana-Bani tadi. Nanti di Abana-Bani. Bani 1, 2, 3. Ibu Clara monggo maju ya. Mbak Hanura. Ya. Oke, ampun terjadi ya, Pak Naru. Oh, cukup boten? Gimana Pak Adi? Bisa kesolat semua? Atau merapat lagi? Atasnya keluarga, setelah keluarga merapat. Yang monggo merapat lagi, makin dekat. Ya. Bu Andri, masuk. Bu Plata masuk. Merapat. Ayla. Ya, merapat. Itu depannya Mbak Nara. Nah, yuk, tangannya ngapulannya di depan apa bersedekap dulu? Ya. Maafkan, tangannya memaafkan. Yuk, tangannya memaafkan semua. Senyum. 3
dua, Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Satu, dua, dua, tiga. oh gaya apa lagi? Pun Pak Wijoyo. Bebas. Gaya bebas. Minal aidin wal faidin. Silakan diabani sama pemimpin regu. Ayo, siapa yang pemimpinnya? Ayo pemimpin. Oke. Silakan. RT 3 mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mas, terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi. Minal aidin wal faidin. Iya.